Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general. Jadi mungkin gak semuanya bisa resonate ya. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Calm, live and learn, live and learn, sweet dream, loss, wow, conflict. Okay. Bottom of the decknya, wow. Oke. Ada seseorang yang memberikan kamu sebuah kutukan, atau beberapa ya, ini beberapa, ada yang mengutuk kamu, mengikat kamu, mengguna-guna kamu, atau menggunakan cara yang salah untuk membuat kamu dalam malapetaka atau bahaya. Seseorang ini merasa benci sama kamu, merasa dendam sama kamu, dan dia bermaksud memberikan malapetaka atau kemalangan kepada kamu dengan menggunakan energi yang kurang baik. Jadi ada energi negatif. Entah kamu di sini yang nonton beberapa hari mungkin sempat merasakan sakit, ya, ada sakit-sakit tertentu, entah gatal-gatal, entah tiba-tiba pusing, tiba-tiba perut nyeri kayak emah gitu ya di sini. Atau mungkin kamu merasa ada ketidakberuntungan yang sempat kamu rasakan dalam hidup kamu, padahal kamu tadinya adalah seseorang yang hoki, yang mudah banget untuk menghasilkan keberuntungan, mudah banget untuk menghasilkan koin-koin, ya. Mungkin kamu selama ini merasa kamu adalah penarik rezeki gitu ya, tapi mungkin di akhir-akhir ini kamu merasa kok ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang berubah. Apa yang kamu usahakan itu kok sering kegagalan, ya, ada banyak ketidakberuntungan, kok ada aja masalah yang kamu hadapi, entah sakit, entah tidak beruntung, entah gagal, entah ada aja hal-hal yang membuat kamu mengeluarkan uang kayak gitu. Kita akan lihat ya. Ini adalah seseorang yang orangnya itu nggak satu kota sama kamu, atau nggak satu tempat sama kamu. Kayak kamu dan dia itu beda ya, beda tempat, beda kota gitu. Tapi seseorang ini selalu memantau kamu dari hal-hal spiritual. Seseorang ini berharap hidup kamu dipenuhi dengan kegantung-gantung gitu ya. Dia ingin hidupnya itu kayak hidup kamu itu kayak kegantung-gantung. Aku lihat ada orang perempuan. Jadi ada perempuan yang tidak satu tempat sama kamu, ya. Dia beda gitu ya, beda kota. Pokoknya dia dari jauh lah memantau kamu gitu, berharap hidup kamu kegantung-gantung. Dia membuat hal seperti itu sehingga kamu entah mengalami kegagalan dalam percintaan, kegagalan dalam pekerjaan, usaha, atau kamu akan mengalami sering sakit-sakit sehingga kamu malas untuk bekerja dan sebagainya, ya. Jadi aku harap kamu banyak berdoa, ya, banyak berdoa, berserah kepada Tuhan, ya, mohon minta pertolongan di sini agar kamu dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik ini, ya. Kembalikan, meminta kepada Tuhan apa yang memang menjadi takdir kamu,
biarkan hadir ke dalam hidup kamu. Jangan biarkan orang lain menghalangi sesuatu yang menjadi takdir kamu. Ya. Di sini. Karena kayak seharusnya kamu mendapatkan sesuatu karena seseorang ini, ya, sesuatu yang harusnya menjadi takdir kamu terhenti gitu. Jadi banyak-banyak berdoa kepada Tuhan kalian masing-masing di sini ya. Mungkin di sini ada juga yang menyerang pikiran kamu sehingga kamu sering merasakan kegelisahan, sehingga di sini kamu merasakan ketidaknyamanan atau sakit yang kamu rasakan. Agar kamu jadi seimbang kembali, ya, energi kamu yang terserang ya, mental kamu yang terserang gitu ya di sini. Seimbangkan kembali, mungkin kamu bisa bermeditasi atau merenung, berdoa, atau kamu istirahatkan dulu badan kamu. Karena kalau dalam kondisi ini ditambah pikiran kamu nggak karu-karuan, memikirkan ini, memikirkan itu, ya, itu akan lebih berpengaruh. Energi negatif ini akan masuk ke dalam hidup kamu. Jadi kamu kayak perlu untuk mengistirahatkan pikiran kamu, mengistirahatkan badan kamu dulu, ya, agar kamu bisa segera keluar dari kondisi ketidaknyamanan, keterpurukan, kegagalan yang saat ini kamu rasakan. Jadi diperlukan pikiran yang jernih. Karena ketika pikiran kamu lagi kacau, itu energi semakin masuk ke dalam hidup kamu ya. Akan mempengaruhi pikiran kamu. Semuanya itu tergantung ke pikiran. Ini nyerangnya ke pikiran sebenarnya. Kayak kamu gagal karena ada sugesti. Kenapa aku harus gagal? Jangan-jangan ada begini-begini. Ada ketakutan tersendiri. Atau sakit. Jangan-jangan sakitku ini karena ini. Itu juga melalui pikiran. Jadi terserangnya di sini dari pikiran. Nah, untuk mengantisipasi energi ini tidak semakin melebar, ya, energi negatifnya ke dalam hidup kamu, usahakan pikiran kamu itu berada dalam pikiran-pikiran jernih. Jadi tenangkan dulu pikiran kamu. Kamu bisa ke suatu tempat gitu agar kamu fresh kembali, ya, kamu bisa grounding di alam terbuka atau pergi ke suatu tempat yang hijau, sejuk, yang membuat pikiran kamu itu fresh. Atau kamu kalau perlu kamu tidur gitu ya seharian biar kamu nggak mikir apapun di sini. Ya, belajar dari perjalanan hidup kamu yang sudah kamu jalani selama ini. Yaitu dalam berkata-kata. Mungkin kadang di sini apa yang kita katakan itu bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu ya, yang biasa-biasa aja. Tapi kadang menurut orang yang mendengarkan, mungkin perkataan yang kita katakan itu adalah sesuatu yang menyinggung, menyakitkan karena mungkin posisinya dia lagi sensitif. Makanya di sini untuk kita perlu belajar apapun yang kita katakan harus kita pandai-pandai untuk jaga perkataan. Karena kita nggak tahu lawan bicara kita itu siapa gitu ya. Oke, mungkin dia bisa senyum ketika kita mengatakan sesuatu sama dia. Ya, tapi kita nggak tahu hati dalam seseorang itu seperti apa. Jadi di sini pembelajaran untuk kamu yang harus kamu benar-benar pelajari itu adalah dalam berkata. Ya, nggak semua orang itu bisa sepaham dengan apa yang kita katakan. Ya, di sini ya takutnya malah jadi konflik atau pertengkaran. Jadi ini adalah seseorang yang orangnya itu merasa benci sama kamu karena sesuatu yang kamu ucapkan kepada dia. Entah kamu sengaja atau kamu nggak sengaja. Atau seseorang yang sempat berkonflik sama kamu di sini. Ya. Jadi yang menjadi pembelajaran untuk kamu yang harus kamu hati-hati untuk kedepannya itu adalah cara bicara kita. Ya mungkin menurut kita itu hal yang biasa, tapi bisa jadi menurut orang lain itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Di sini mungkin nggak langsung kamu mengalami kegagalan atau sakit atau sesuatu yang kurang baik ini. Mungkin sebelumnya sebenarnya kamu kayak bermimpi, ya, mimpi-mimpi tentang sesuatu hal. Di sini kamu kayak bermimpi mendapatkan sesuatu nih, sesuatu barang, ya. Ada seorang yang datang ke dalam rumah kamu memberikan sebuah barang ke kamu, ya. Ada yang bermimpi seperti itu atau kamu mimpi diberikan sesuatu ya sama seseorang gitu ya, atau kamu mimpi lagi berjuang, entah berjuang ada banjir ya,
pada saat itu kamu berjuang ada badai gitu, ada sesuatu yang berhubungan dengan badai, asap, atau hewan-hewan liar, dan kamu kayak berusaha untuk menghindari dari hal-hal yang negatif itu. Mimpinya seperti itu. Atau tiba-tiba kamu mengingat tentang seseorang itu, kayak nggak sengaja mimpi seseorang itu ya, seseorang yang membenci kamu ini, ya, dimana seseorang ini bermaksud untuk membuat kamu kehilangan sesuatu dalam hidup kamu. Misalkan dalam hal cinta, dia akan membuat kamu merasa sendirian. Jika kamu punya hubungan dengan seseorang, dia akan membuat hubungan kamu dengan seseorang nggak baik-baik aja. Atau di sini dia membuat kamu, misalkan ada seseorang yang mendekati, ya kamu dijauhkanlah dari seseorang yang mendekati kamu, sehingga kamu merasa kesepian, sendiri, atau kehilangan seseorang. Atau dari sini kamu kehilangan keuangan, entah itu kamu dibuat kehilangan pekerjaan kamu, atau kamu dibuat di sini itu keuangan kamu yang selalu loss, ya, selalu gagal atau selalu berkurang, ada aja pengeluaran-pengeluaran yang harus kamu lakukan, dan dibuatnya kamu itu kayak bingung, akhirnya suka menyendiri, terus mental kamu terganggu. Di sini seperti itu ya, karena seseorang ini adalah seseorang yang pernah ada masalah dengan kamu, ya. Juga kamu harus berhati-hati banget ya. Bisa jadi kamu dibuat emosian, ya, sehingga auranya itu gampang terjadi pertengkaran aja dalam hidup kamu, entah itu dengan pasangan kamu, keluarga kamu, atau teman kamu, kayak gitu, ya. Ya, sehingga di sini dibuat kamu itu suka merenung dan menyendiri. Hingga akhirnya ada sesuatu yang hilang dalam hidup kamu, yang berakhir dalam hidup kamu. Pokoknya dibuat ada death ya, kartu death, dibuat kurang baik lah ke kamu di sini. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian ya. Bye bye.